Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Fikar kembali menyapa Anda dalam program talk show kita. Seperti biasa di pagi hari ini, tentunya adalah Selamat Pagi Maluku Utara mengawali aktivitas di awal bulan Mei 2026. Di edisi siar di hari ini, hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, masih membincangkan topik yang cukup menarik. Dan topik kita di pagi ini adalah Zero Alpha, kok bisa? Dan mungkin Anda bertanya kenapa kita memilih topik Zero Alpha di pagi ini. Diketahui bahwa ada satu orang siswa yang ada di satu sekolah negeri di Kota Ternate ini yang konon katanya tidak pernah alpha selama menempuh pendidikan di sekolah selama 3 tahun. Dan untuk membincangkan lebih lanjut sudah ada narasumber yang akan membagi pengalamannya bersama saya. Saya sapa yang pertama adalah Georgie Rulesin. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, kabar baik ya? Baik. Ya, baik. Yang kedua, guru pendampingnya Ibu Nurlela Jauhar. Jauhar. Iya, Selamat Bapak. pagi, Assalamualaikum Bu. Iya, selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, kabar sehat Bu ya? Sangat sehat, Bapak. Baik, ini sudah di penghujung mengenyam pendidikan di SMA ya. Oke, SMK Negeri 1 Kota Ternate. Baik, pemirsa Gamal TV, masing-masing ini adalah yang pertama Georgie Rules ini merupakan siswi peserta didik dari SMK Negeri 1 Kota Ternate dari program keahlian pariwisata, dan Ibu Ella Jauhar ini merupakan guru di Wali kelasnya. Itu ya. Baik, kita lanjut. Topik kita di pagi ini adalah Zero Alpha, kok bisa gitu ya. Saya mungkin ke Ibu dulu ya. Iya. Benar di sekolah ini ada anak yang tidak benar-benar tidak alpha, yang konon katanya adalah bernama Georgie yang ada di samping Anda ini. Iya. Yang perlu kami sampaikan, sepertinya owner Gamalama TV ini sangat penasaran ya dengan Zero Alpha ini. Iya benar. Jadi dari rekapan kami mulai dari kelas 10, 11, 12, memang anaknya itu tidak pernah alpha. Terus suatu saat anak itu dia celaka, si Georgine ini celaka dia. Tapi celaka pun itu dia masuk walaupun dia terlambat. Itu luar biasa sekali. Jadi memang dari kelas 10, 2023, 2024, 2024, 2025 dan 2025, 2026 memang tidak pernah alpha. Itu memang kelihatan dari awal pertama dia masuk di sekolah ini sudah kelihatan bahwa anak ini kok selalu pengen ke sekolah terus begitu, atau seperti apa Ibu melihat? Iya betul sekali. Jadi mulai pada saat si anak ini pendaftaran juga, itu dia datangnya selalu lebih awal daripada murid-murid yang lain. Dan itu jujur saat itu juga kami melihat bahwa anak ini kok rajin sekali. Jadi seperti itu. Jadi memang dari awal pendaftaran kami juga saat itu dilibatkan karena kami juga waktu itu di bagian dokumentasi. Jadi lihat anak ini datangnya selalu pagi, tapi beberapa kali ada terlambat, misalnya kayak hujan dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah alpha. Oke, baik, saya panggil Joy ya. Oke. Ya. Oke, Joy, benar apa yang dikatakan oleh Ibu Ella ya? Apa sih yang menjadi alasan Anda sampai benar-benar meminimalisir atau meniadakan bahwa Anda benar-benar tidak akan pernah alpha untuk sekolah? Oh iya. Jadi awalnya itu memang saya sekolah itu ya sekolah seperti biasa dari SD sampai SMK, itu kayak ya masuk sekolah seperti biasa. Saya tuh orangnya adalah yang jarang alpha dari SMP kayaknya. Kalau dari SD kan masih kecil jadi masih belum terlalu taat aturan. Kalau SMP saya memang lebih sering sekolah karena kalau misalnya saya alpha, saya itu cepat bosan di rumah kalau misalnya nggak ngapa-ngapain. Jadi saya bingung harus ngapain di rumah. Jadi kalau di sekolah kan ketemu teman-teman. Terus habis itu bisa berbaur juga, berbagi cerita. Karena saya ini kan anak tunggal. Jadi kalau misalnya papa mama kerja, berarti saya sendiri di rumah. Terus motivasi saya selain saya
rajin ke sekolah yaitu karena memang mungkin ada di beberapa hari yang kita mendapatkan pengalaman baru yang mungkin saja teman-teman lain pas tidak sekolah itu mereka tidak mendapatkannya. Jadi saya tahu setiap hari cerita di sekolah itu bagaimana. Seperti itu. Iya. Apa mungkin suasana sekolah yang membuat Joy lebih nyaman ketimbang beraktivitas di rumah ataupun di tempat-tempat yang Gen Z ini kan sukanya kan nongkrong-nongkrong gitu kan? Kalau saya pribadi sih lebih asik yang mana, jujur dua-duanya seimbang, karena kalau sekolah itu kan untuk mengejar ilmu, jadi kita tahu kalau ke sekolah itu mengejar ilmu, menambah pengalaman. Tapi kalau untuk nongkrong sendiri, saya juga suka nongkrong, tapi nggak terlalu tipikal yang tidak terlalu suka nongkrong terlalu lama, karena saya takutnya itu saya tidak bisa membatasi diri nantinya. Jadi menurut saya dua-duanya adalah tempat nyaman, tapi kalau untuk nongkrong di kafe-kafe begitu saya agak batasi begitu. Apa yang membuat Anda, Joy, itu begitu suka sekali di sekolah? Apakah lingkungannya ataukah pendidiknya, gurunya, ataukah teman-teman yang begitu familiar? Oh ya, kalau itu sih semuanya, karena mulai dari guru-gurunya yang selalu memberikan semangat buat anak-anaknya, apalagi kalau misalnya saya lewat itu pasti mereka sering sekali negur saya, jadi saya merasa untuk semangat bersekolah. Juga pekerja-pekerja yang di sekolah seperti di bagian sapam itu juga mereka kenal saya, bahkan sampai ojek dealer juga kenal saya. Jadi saya pas datang ke sekolah itu pasti banyak sekali yang nyapa. Terus habis itu teman-teman, kalau misalnya saya datang itu pasti mereka selalu semangat dan antusias lihat saya. Adik kelas juga dan kakak kelas juga begitu. Berarti Anda ini top juga ya? Iya, terima kasih. Sampai orang di luar lingkungan sekolah pun mengenal Joy. Kenal gitu. Ya, baik Ibu Ella, ini anaknya lagi unik ya. Tadi sampai Dia berbeda. Iya ya, di luar pun kenal gitu Kak. Apakah memang dia cara bergaulnya memang selain rajin ke sekolah juga membangun komunikasi antar sesama, antar lingkungan dengan guru, Betul. teman sebaya maupun di lingkungan sekolah itu benar-benar penuh dengan jiwa kekeluargaan begitu? Iya, kalau Joy itu sama kayak tadi yang Joy sampaikan, bahwa ada sampai masyarakat di luar pun bisa menyapa Joy, karena memang anaknya itu pada saat masuk di depan pintu gerbang sekolah itu sudah aura senyumnya itu udah ditebarin. Terus siapa aja yang di situ halo hai gitu, anaknya memang easy going gitu. Jadi sampai kayak naik tangga, halo hai misi, halo hai, jadi kayak gitu. Jadi semua orang pasti kenal. Terus anak ini juga potensinya bukan cuman konsisten datang tidak pernah alpa. Dia memang beberapa organisasi di sekolah memang anak ini ikut. Contoh kemarin dia wakil ketua MPK, kemudian Ketua MPK. ketua MPK, dia ketua MPK. Terus best teacher PMR waktu itu. Jadi dia best teacher MPR. Bukan MPR, apa namanya? PMR. Terus anaknya menulis. Jadi Suka dia menulis. jadi dia punya memang prestasinya banyak. Jadi banyak yang kenal dia. Dan waktu P5 pun dia, waktu penguatan profil pelajar Pancasila pun dia sebagai duta. Jadi pada saat disuruh maju ke depan pasti kenal. Terus mohon maaf, dia kan tidak berjilbab. Jadi salah satunya mungkin banyak yang kenal itu ya. Tapi kalau misalnya jilbab atau tidaknya itu mereka kenal dengan khasnya Joy. Hai. Jadi hai kayak gitu. Tapi kalau jilbab dan tidaknya itu ibu rasa itu tidak terlalu berpengaruh, tapi yang dia sapa orang tadi itu. Iya. Terus dia dia konsisten anaknya. Nah, karena dia konsisten, saya juga konsisten harus memantau. Tapi semua itu tergantung dari anaknya.
Tapi kalau misalnya anaknya mau, terus kita juga dukung dengan pemantauan, berarti anak itu juga lama kelamaan dia bilang, oh iya saya, walaupun saya hari ini Ibu Ella tidak ada karena dia udah terbiasa dengan pemantauan itu. Joy, hari ini siapa yang tidak masuk, siapa yang nggak masuk hari ini, boleh. Jadi saya tuh setiap hari pagi dan jam 3 tuh selalu update untuk di kelas itu. Kenapa Ibu memilih dia? Apa memang karena sudah tahu bahwa dia yang paling dia ini presiden di ULP 1. Jadi gitu. dia ketua kelas. Oh, ketua kelas. Jadi dia ketua kelas mulai dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Kalau ada kelas 14, dia naik lagi ke kelas 14 untuk ketua kelas. Memang awal-awalnya itu dia sempat mengeluh ya bahwa dia nggak kuat dengan karakter teman-temannya. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan mereka udah menyatu, oh oke. Jadi mereka dari kelas 1 sampai kelas 3 itu, kelas 10 sampai kelas 12 itu perangkat kelas itu tidak berubah. Jadi ikut terus, ikut. Oke, baik. Kita break lagi sebentar Bu ya. Apakah memang profil seperti Joyce ini dia akan menular kepada rekan-rekannya? Nanti kita nanti jauh di segmen berikutnya. Baik pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog pagi, selamat pagi Maluku Utara, masih dengan topik Zero Alpha kok bisa. Akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Transaksi melejit 5 kali, PLN perkuat ekosistem EV Jakarta lewat SPKLU Center keempat. Semangat Hari Buruh, PLN perkuat industri Lubuk Pakam dengan penyalaan 13,8 MV ampere untuk PT Agro Deli Serdang. Hari Buruh jadi semangat PLN percepat pemerataan listrik andal di Patialo, rampung April 2026. Sambut Hari Kartini, Serikandi PLN hadirkan posyandu disabilitas untuk masyarakat di Malang. Di Hari Buruh, PLN tegaskan komitmen dukung industri nasional melalui pasokan 250 MV ampere ke IKPP Karawang. Peringati Hari Buruh, PLN UIP MPA dan DPD RI dorong transformasi energi berkelanjutan di wilayah kepulauan. Momentum Hari Buruh, PLN perkuat keselamatan mitra kerja melalui CSMS di Aceh. Di Hari Buruh, kisah petani jamur Banjarbaru tumbuh bersama dukungan PLN Peduli. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih bertemakan Zero Alpha kok bisa, dan masih dengan narasumber yang spesial di pagi ini ada Joy Rulesin, siswi SMK Negeri 1 Kota Ternate, dan juga wali kelasnya Ibu Ella Jauhar ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya ke Joy lagi dulu deh. Joy, kalau Anda mencatat sebagai siswa yang Zero Alpha seperti itu ya, jarang sekali untuk tidak masuk sekolah. Nah, orang tahu nggak dengan Anda yang tidak pernah Alpha itu? Oh ya, kalau orang tua saya sendiri sih pasti tahu karena mereka yang setiap hari mantau saya untuk pergi ke sekolah. Nah, biasanya kalau orang tua sih selalu mendukung saya untuk terus sekolah, terus habis itu menanyakan gimana sih di sekolah itu apakah semua berjalan dengan lancar, dan mereka pasti tahu kondisi saya setiap hari tuh gimana ke sekolah. Seperti itu. Ya, kalau dukungan orang tua sendiri buat Joy seperti apa? Kalau dukungan dari orang tua sendiri sih kayak dari papa yang mulai dari pagi tuh selalu udah panasin motor, terus habis itu mama yang selalu nyiapin semuanya. Jadi orang tua itu masih memperlakukan saya seperti anak kecil karena mungkin saya anak tunggal. Terus habis itu jadi kayak saya bangun pagi tuh langsung pakai seragam, habis itu langsung pergi. Dan dukungan orang tua itu memang luar biasa karena mereka setiap hari mendukung saya, mendoakan saya, dan juga selalu mengingatkan saya untuk bagaimana bisa berbaur dengan orang lain, terus habis itu merendahkan diri di orang lain, karena mereka selalu mengingatkan saya kalau roda itu terus berputar, seperti itu. Oke, dari cerita Joy tadi kan kelihatan bahwa Anda merupakan anak yang benar-benar diperhatikan oleh orang tua, ya. Artinya kalau minta dilayani ya pasti orang tua kan melayani seperti
Kok bisa untuk membedakan situasi di rumah yang ya seperti anak yang sangat dimanja lah dengan tanda kutip ya, dengan di sekolah kok berbeda gitu? Iya, karena kalau saya itu bisa menempatkan diri karena sesuai kebiasaan. Kalau di rumah kan saya tahu saya satu-satunya di keluarga, tapi kan kalau di sekolah kan, oh ya saya ingat kalau saya punya teman yang usianya tuh ada yang 1 tahun di atas saya, yang ada yang lebih muda beberapa bulan dari saya, jadi saya bisa memperlakukan mereka selayaknya saudara. Contohnya kalau misalnya saya dengan kakak kelas saya kan ada teman dekat kakak kelas, itu saya menempatkan posisi saya sebagai adik mereka. Tapi kalau misalnya saya dengan teman-teman ataupun dengan adik kelas, saya menempatkan diri saya sebagai kakak yang bagaimana bisa untuk mendengarkan curhatan mereka, memberikan saran, dan juga sebagai teman yang baik, begitu. Tidak semua orang bisa seperti Anda loh dalam situasi seperti itu. Nah sebenarnya tips apa sih yang mungkin yang bisa Anda bangun? Kan ada orang yang hidup di keluarga, katakanlah apalagi anak tunggal, itu semuanya serba ada dan punya kasih sayang itu 100%, bahkan kalau bisa dibilang 200%, bolehlah 200%, 100% ayah, 100% ibu. Kok Anda mau untuk merendah? Seperti apa sih yang penjiwaan, tips yang bisa Anda bagi? Kalau tips dari saya sih, saya tidak tahu karena saya itu belajar secara naluri. Saya melihat bagaimana papa mama saya itu dan mendengarkan cerita mereka yang mereka itu punya kakak dan juga punya adik. Kebetulan papa saya itu anak pertama laki-laki, tapi dia punya kakak, dan mama saya itu anak perempuan ke berapa begitu saya sudah lupa. Dan saya setiap hari pasti mendengarkan cerita mereka bagaimana mereka bisa saling membangun hubungan dengan kakak adiknya yang not base-nya itu mereka itu berada di luar Maluku Utara semua. Jadi bagaimana bisa mereka membangun komunikasi, dan saya juga melihat sendiri kayak tiba-tiba rasa itu tuh ada pada saat saya berteman dengan orang lain. Karena saya merasa, mohon maaf, kan ada beberapa teman yang memang keluarganya tidak sempurna. Jadi saya ingin menebarkan kasih sayang bagaimana biar mereka bisa merasakan kasih sayang itu dari saya dan juga teman-teman yang lain. Jadi itu adalah motivasi saya untuk membangun hubungan yang baik. Oke, berarti jiwa empati Anda juga sangat tinggi ya, bisa membaca situasi menyesuaikan dengan kondisi yang saat itu Anda berada ya. Oke, baik, saya ke Ibu Ella. Bu, kalau seperti Joy ini di lingkungan sekolah ada enggak, atau apa yang dilakukan oleh Joy ini ada tidak yang menular kepada teman-teman sebayanya gitu? Iya, kalau lihat dari organisasinya, kalau lihat dari PMR, kan beberapa kali kami ikuti perkembangannya. Sebenarnya di SMK 1 tipe seperti Joy banyak sekali. Cuman untuk konsistennya itu yang seperti Joy itu yang saya lihat setiap hari. Kalau di Joy saya lihat setiap hari. Tapi kalau yang di kelas lain itu saya kurang terlalu memantau. Tapi kalau untuk di Joy itu konsistennya setiap hari. Kalau anak-anak seperti Joy yang datangnya lebih awal, malah lebih awal lagi. Kalau Joy datangnya 10 menit jam 7, ada lagi yang 30 menit jam 7 sebelumnya. Jadi ada, cuman kadang mereka konsistennya itu dilihat pada saat penelitian P5 kemarin selama 2 minggu. Nah itu banyak sekali banyak yang datangnya cepat, tapi mereka tidak konsisten. Tapi kalau Joy dia konsisten terus sampai di kelas 3. Beberapa kali ada terlambat ya. Iya. Joy beberapa kali ada terlambat dan itu dipanggil. Jadi panggil Joy, Joy ceritakan hari ini kenapa terlambat. Ibu tidak mau alasan bangun lat. Jadi saya langsung begitu. Jadi dia harus menarasikan. Jadi kata-kata narasi itu saya bilang, oh anak ini punya parafrasenya bagus untuk diajak ke menulis. Jadi pada saat di kelas saya, anak-anak yang datang terlambat saya tidak akan memberikan satu pertanyaan, coba bagaimana kok datang terlambat. Tidak senang kalau anak itu jawabnya adalah saya
bangunlah. Nah itu saya akan ubah pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya adalah, coba kamu deskripsikan kenapa hari ini kamu datang terlambat. Jadi mereka ceritakan. Jadi ada beberapa anak yang suka cerita-cerita. Nah ajaklah. Sampai kita di kelas itu ada sekitar 13 orang keluarin buku seperti Joy ini. Jadi tapi itu banyak yang, untuk kalau ditanyakan, banyak anak-anak yang bisa tertular seperti Joy, banyak. Cuman konsistennya itu. Kalau di kelasnya Joy itu mereka itu sekitar 6 atau 7 orang yang tipenya, cuman mereka cacatnya adalah 1 alfa gitu. Mereka cacatnya 1 alfa. Jadi ada 2 orang yang cacatnya itu 1 alfa. Seandainya kalau 2 orang itu tidak cacat 1 alfa, berarti di kelas mereka itu ada 3 orang yang 0 alfa. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa ada anak sih sebenarnya yang juga serupa dengan Joy ya. Cuman persoalannya adalah konsistensi. Nah, kalau dari cerita Joy sendiri kan tadi faktor keluarga juga mendukung. Apakah pihak sekolah pernah ya menelusuri atau meriset bahwa sebenarnya apa yang menyebabkan mereka tidak konsisten, padahal mereka rajin juga seperti itu, tapi tidak konsisten? Betul. Jadi pada saat anak-anak ini yang mereka 7 orang itu latar belakang keluarganya berbeda-beda. Jadi kembali lagi kami selalu ceritakan kepada anak-anak, semua itu ada maunya. Jadi kalau kalian punya kemauan, kami memantau, terus kalian punya kemauan, kami rasa itu bisa untuk dipertahankan. Tapi kalau misalnya kami memantau kalian tidak mau, misalnya anak-anak ini tidak mau untuk datang ke sekolah lebih awal, berarti itu juga tidak bisa. Sehingga seperti seperti Joy ini sekitar 6 orang itu ada yang orang tuanya memang tidak ada. Ada yang orang tuanya, salah satu ayahnya tidak ada. Tapi mereka karena pengaruh di dalam itu, atmosfernya bagus, jadi tertular. Sampai di kelas 3 ini, sampai di kelas 12 ini, alhamdulillah mereka itu saling mensupport. Mulai dari naik ke kelas 12 itu mereka sudah saling mensupport, dan itu kelihatan sekali perubahannya. Yang penting kita pantau terus. Jadi setiap hari harus pantau. Jadi sepertinya Joy juga tiap hari saya harus tanya terus. Kalau tidak Aulia, Joy dan lain sebagainya, Kirani, pokoknya tanya siapa yang ini, coba dokumentasinya. Jadi memang setiap hari memang dipantau tanpa kecuali. Iya. Oke, baik, luar biasa ya penjelasan dari Ibu Ella. Baik, kita break dulu sebentar. Setelah ini saya akan mencoba bertanya sebenarnya apakah ada hubungan yang linier kalau anak yang tidak alfa itu dengan prestasi? Nanti jawab di segmen berikutnya. Baik pemirsa Gamelan TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara masih membincangkan topik Zero Alpha Kok Bisa. Kami akan lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persiter. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, "Papa, ini saya ada tes ini." Jadi beliau kaget, "Wah ada tes ya?" Baik pemirsa Gamelan TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara masih dengan topik Zero Alpha Kok Bisa, dan tentunya dengan narasumber yang sangat spesial di pagi ini ada Joy Rolesin, siswi SMK Negeri 1 Kota Ternate, dan dari pariwisata juga Ibu Ella Jauhar, wali kelas. Ya, baik. Nah, Bu, tadi cerita tentang
apa konsistensi siswa itu yang tidak sama, meskipun ada juga yang rajin, tapi kenyataannya agak susah. Banyak faktor tadi yang dijelaskan yang bisa mempengaruhi hal itu. Nah, apakah ada hubungan kalau misalnya konsisten Jero Alpha dengan prestasi di sekolah? Iya, itu sudah pasti kalau Joy. Kalau untuk Joy dan ke-6 dan atau ke-7 teman-teman lainnya. Jadi untuk Joy itu dia sangat ambisi dalam belajar. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa, misalnya saya sudah kasih misalnya matematikanya, Ibu, padahal saya kan bukan guru matematika ya, saya wali kelas. Ibu, matematika yang ini kok saya belum mengerti. Seharusnya nanti tunggu waktu berikut lagi ya, untuk silahkan ditanyakan gitu. Tapi dia tidak, dia harus nge-clear hari itu juga. Jadi memang dia ambisi dalam mengejar ketidaktahuannya, dan itu bagus. Terus dia anak ini selama 3 tahun memang tidak pernah juara 2 sih, selalu dia sama ada beberapa itu memang tergesernya agak susah untuk saling menggeser peringkatnya itu. Kalau kita peringkatnya itu agak susah karena memang nilai rata-ratanya di atas 90-an. Jadi memang sangat berhubungan sekali dia konsisten, karena dia tahu bahwa dari datangnya aja dia konsisten. Sia-sia dong kalau nilainya itu jelek. Sia-sia dong saya akan ayah saya sudah menyiapkan segala hal untuk pagi hari. Sia-sia ibunda sudah menyiapkan segalanya. Terus anaknya misalnya sebelum mau terima rapot, atau saya lihat guru-gurunya kasih nilainya itu, misalnya itu 3 bulan pertama nilainya itu misalnya, Joy, kok nilainya ini di bawah 90 ya? Saya akan bertanya ke dia, kok kenapa di bawah 90 ya? Ibu ada satu tugas yang belum, Ibu ada, oh oke. Jadi, karena dipantau terus saya selalu komunikasi ke orang tuanya. Tolong lihat anaknya hari ini nilainya poinnya kurang 1. Jadi memang ke orang tuanya itu hampir setiap hari. Saya ke orang tuanya tiap hari, bagaimana saya tiap hari ke mereka. Jadi sama ke orang tuanya dan ke anaknya. Jadi 2 grup itu memang connect-nya luar biasa. Itu untuk semua peserta didik? Kalau ke grupnya ke anak-anak bersama dengan Kajur. Kalau grupnya ke orang tua, saya orang tua semuanya sama Kajur. Jadi 1 hari itu saya informasi ke anaknya, saya akan teruskan ke orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi memang pantau. Artinya semua orang tua, iya, Ibu melakukan hal yang sama. Betul. Oke. Baik, kalau seperti itu yang Ibu lakukan, ada feedback kah atau pengaruh ke orang tua juga yang Ibu lihat? Karena semua orang tua berbeda-beda kan dalam respon apa yang disampaikan oleh Ibu. Kalau misalnya itu sangat ke pribadi, maka saya ke pribadi. Kalau misalnya itu ke pribadi, misalnya tadi saya dapat laporan bahwa si anak ini ada yang merokok, berarti itu saya tidak akan ke grupnya, saya harus ke Japrinya. Ini benar atau tidak? Foto ini betul atau tidak? Nah, kalau misalnya ada di dalam kelas itu ada anak yang merokok menggunakan seragam, maka poin tata tertib di sekolah akan berlaku. Tapi selama dia tidak menggunakan seragam di luar dan komitmen Ibu Ella itu, walaupun kamu tidak berseragam, tapi kalau kelihatan secara langsung kamu merokok, kamu urusan tetap berlaku poinnya. Jadi bisa jadi silahkan orang tua datang, dan itu orang tua sudah tahu. Orang tua sudah tahu bahwa kalau misalnya pemberitahuan secara pribadinya begitu. Tapi kalau secara umum, saya akan sampaikan secara umum. Misalnya ada beberapa orang yang nilai poinnya ini kurang 1, ini kok walaupun standar, tapi kalau dia kurang 1, saya akan suruh orang tuanya harus pantau anaknya, bila perlu antar sampai ke sini. Tapi kadang juga anak-anak yang sudah antar sampai di depan gerbang, setelah masuk hilang. Ada yang begitu, tapi mereka perubahan di semester 3. Itu karena pengaruhnya Joy dan timnya, perangkat kelasnya. Iya, jadi memang Joy ini kan lihat anaknya pendiam, tapi cerewet di dalam kelas. Suaranya itu, woi, ya kan? Iya, jadi memang anaknya tegas, Tapi kalau di luar, dia di luar itu semua orang dia halonya itu lembut, halo. Tapi kalau di kelas, woi, sampah.
Jadi gitu, jadi anaknya begitu. Jadi makanya saya bilang Joy itu anaknya yang unik dan anaknya yang smart. Walaupun orang tuanya memperlakukan dia seperti itu, tapi kalau di sekolah dia seperti ada keluarganya, ada kakaknya yang banyak dan dia harus kayak tulang punggung keluarga. Jadi tipikal anaknya seperti itu. Jadi dia tidak memanfaatkan situasi itu. Memang dari awal sudah kelihatan sekali. Iya, dia the best teacher di PMR kemarin. Baik, saya ke Joy ya. Nah, ini mungkin pemirsa juga ingin tahu, kenapa sih memilih SMK Negeri 1 Kota Ternate? Atau terlebih khusus lagi ya, kenapa memilih jurusan pariwisata? Ya, jadi saya dulu itu kebetulan dari TK, SD, SMP itu sekolahnya swasta, yang dimana kalau di Ternate itu khususnya di SD sama SMP-nya, karena saya TK-nya di Jakarta, nah itu tuh lingkungannya lumayan kecil ya, karena kan di sekolah swasta di sini itu dia tidak terlalu besar, berbeda dengan sekolah negeri yang dimana dia itu pertemanannya luas sekali dan memang lebih besar lagi ya pertemanannya. Nah, saya itu ingin mencoba sesuatu yang baru. Karena dari SD, SMP itu temennya itu terus, dan juga teman-teman saya itu SMA-nya itu di luar Ternate. Jadi saya ingin coba untuk masuk di hubungan yang lebih luas lagi dan mendapatkan pengalaman yang baru. Dan kebetulan saya memilih SMK 1 itu sebagai sekolah saya, karena waktu itu papa dan mama juga sudah sempat menawarkan untuk masuk di SMK. Karena memang benefitnya itu juga bagus, kayak contohnya dia itu lebih banyak praktik, terus habis itu dia bisa langsung dapat kerjaan semisalnya belum melanjutkan kuliah. Terus habis itu saya juga mendapatkan motivasi di mana mama saya itu dulunya alumni SMK di Jakarta dengan jurusan Tata Boga, dan tante saya almarhum dia itu kuliah di Universitas Indonesia dengan jurusan pariwisata juga. Jadi saya berpikir kalau di SMK ini kan ada jurusan pariwisata, saya pikir kayaknya asik sekali nih kalau misalnya saya ambil jurusan ini, karena mungkin saya bisa ketemu dengan orang-orang luar, saya bisa jalan-jalan. Dan ternyata pas masuk SMK sini, benar saya alami sendiri, ternyata ada begitu banyak teman-teman yang mengenal saya. Saya merasa senang sekali karena saya mempunyai teman yang banyak, terus habis itu saya mempunyai pengalaman yang banyak. Dan ternyata ketika saya masuk di jurusan pariwisata, saya lebih kaget kalau misalnya pariwisata itu tidak hanya tentang jalan-jalan, tapi kita harus menguasai semua elemen yang ada, dan itu membuat saya kembali bingung dan bertanya kepada diri sendiri, kenapa saya mau ambil jurusan ini dan kenapa saya mau ambil SMK. Tapi saya ingat kalau misalnya ini hanyalah sementara, karena 3 tahun itu tidak terasa, dan terbukti sampai sekarang saya bisa melewatinya bersama guru-guru dan juga teman-teman yang selalu setiap hari mendukung saya dan saling mengingatkan, seperti itu. Oke, pariwisata ini kan ada orang kebanyakan menghindari ya, karena penguasaan bahasa asingnya yang biasa yang muncul di masyarakat awam. Nah, apakah salah satu hal penguasaan bahasa juga menjadi hal menarik bagi Joyce sehingga nyemplung aja di pariwisata, akhirnya bisa sampai selesai saat ini? Oh ya, kalau saya sendiri pribadi tertarik dengan bahasa-bahasa asing, karena kalau untuk saya sendiri, saya ini penasaran bagaimana caranya agar saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda dan mancanegara. Salah satunya bahasa Inggris. Saya itu dulu pada saat SD, saya pernah menangis gara-gara saya belum bisa mengerti bahasa Inggris, dan waktu itu mau ulangan. Jadi saya menangis, terus saya bilang ke mama, saya nggak bisa bahasa Inggris. Terus mama cuma tenangin aja. Terus habis itu saya ikuti alurnya. Dari SMP saya ketemu dengan teman-teman yang memang di sana kan kebanyakan orang-orang Chinese, Indo-Chinese, yang dimana mereka itu ternyata selain belajar bahasa Inggris, mereka juga belajar bahasa Mandarin. Nah, saya di situ belajar lagi selain bahasa Inggris. Oh ya, coba saya untuk mencoba mencari bahasa yang lain yang bisa mungkin saya bisa kuasai. Terus habis itu saya pelajari.
Ya memang bahasa Mandarin itu lumayan susah, terus habis itu saya coba lagi beralih lagi ke bahasa Jerman yang mungkin bisa lebih gampang. Ternyata sama aja, tapi saya tidak hanya berhenti di situ, saya coba mencari bahasa-bahasa yang lain yang mungkin bisa saya pelajari dan saya bisa mengerti sedikit. Kalau untuk bahasa Korea, saya itu biasanya suka nonton K-drama, jadi saya lumayan mengerti bahasanya. Dan juga ada teman saya, teman kelas saya yang suka bahasa Korea, dan dia juga biasanya kalau kita lagi senggang waktu, kita biasanya bicara pakai bahasa Korea. Ya walaupun kita kadang kurang mengerti apa artinya, tapi ya kita langsung aja bicaranya, yang penting kita paham. Dan bahasa asing menurut saya adalah sesuatu yang paling menarik di antaranya, karena bahasa itu tidak mempelajari angka-angka. Jadi kalau belajar bahasa itu dari kebiasaan sehari-hari aja sih, karena kalau dari kebiasaan sehari-hari kita pasti bakalan ngerti sih, begitu. Berarti tidak ada sesuatu yang menakutkan ya jika masuk di jurusan pariwisata. Baik, apa tantangan yang pernah dirasakan oleh Joy selama sekolah di sini? Ya, kalau tantangan sendiri sih, saya merasa tidak ada tantangan, karena bagi saya sebuah tantangan itu adalah sesuatu challenge atau sebagai acuan saya untuk bagaimana saya bisa melewatinya. Contohnya ada suatu hal yang memang saya harus kerjakan dan itu sangat berat, pasti saya bilang ke diri sendiri kalau ini tuh pasti bisa dilewati dan kamu bakalan kangen akan hari-hari itu, hari-hari berat itu, dan itu jadikan kamu motivasi bagaimana kedepannya nanti bisa kamu lalui. Dan menurut saya tantangan itu tidak ada tapi coba kita alihkan tantangan itu menjadi sesuatu yang harus kita cobai, karena belum tentu dengan adanya tantangan itu kita bisa melewati semuanya kan. Semua hidup itu memang harus ada ujiannya. Dan kalau untuk tantangan dalam mata pelajaran pun ada. Contohnya kayak tur paket itu, kita kan sering pulang sore, apalagi gue yang ngajar. Kalau misalnya tur paketnya belum selesai, itu kita tidak boleh pulang sampai sore, dan itu harus dilanjutkan besok sampai seterusnya, sampai pembuatan paket. Jadi kalau saya sendiri sih, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena kita memberikan effort kita atau perjuangan kita dalam menghitung, dan juga mengatur jadwal itu sangat pusing ya. Jadi seperti itu. Ya baik, Bu Ella, ini Joy ini kelihatan sekali punya apa ya? Multitalenta dan agak visioner gitu ya. Apakah memang di sekolah ini kalau yang menyerupai Joy ini itu bisa dibentuk atau punya segmen untuk melatih mereka agar punya kemungkinan yang visioner ke depan yang seperti Joy ini? Ada. Jadi adik-adik kelasnya menurut pantauan. Jadi kami biasanya kasih pertanyaan terbuka. Misalnya berdiri di mana aja. Saya sering tanya ke anak-anak. Jadi ada di kelasnya, kelas 11 sekarang ini sekitar 2 atau 3 orang. Tapi itu nanti kembali ke konsisten. Tapi saya lihat anaknya itu juga untuk kecakapan hidupnya, komunikasinya bagus. Tapi kita belum tahu karena saya belum terlalu mereka di kelas 10 sekarang. Kalau kelas 11 itu karena ngajar, untuk yang visioner seperti Joy itu saya belum lihat. Tapi kalau yang di kelas 10 sekarang itu sekitar 2 orang atau 3 orang. Walaupun saya tidak mengajar ke anak-anak ini, belum mengajar ke mereka, tapi pada saat kita melempar pertanyaan terbuka, itu mereka jawabannya itu tipikal dia, baru tipikal si Joy. Nah, nanti kita lihat, kalau misalnya kita udah tahu bibit dan bobotnya seperti ini, berarti kami sebagai guru nanti, wah ini potensi nih, berarti tinggal dipantau, dipoles, terus dibuat lagi anak ini harus dikasih tugas yang memang tugas-tugas yang terbuka supaya dia bisa memparafrasekan sebuah narasi nanti sama seperti Joy. Karena yang kita lihat sekarang ini selain dari angka-angka dan penghitungan, sekarang juga skill komunikasi itu sangat penting.
Jadi kalau misalnya ada tamu yang datang atau kita pergi pergi pameran atau kita pergi ada event-event apa, kita harus bawa orang yang memang punya kecakapan komunikasinya itu harus bagus supaya anak-anaknya tidak malu. Tapi kalau untuk di jurusan pariwisata ada 2 atau 3 orang. Dan ketika mendapatkan potensi itu langsung sudah diinkubasi untuk dibentuk. Untuk dibentuk, betul. Baik, kita break dulu sebentar Ibu Ella. Pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Masih menarik perbincangan kita di pagi ini. Zero Alpha dan narasumber dari siswi SMK Negeri 1 Kota Ternate dan gurunya. Akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Transaksi melejit 5 kali, PLN perkuat ekosistem EV Jakarta lewat SPKLU Center keempat. Semangat Hari Buruh, PLN perkuat industri lubuk pakam dengan penyalaan 13,8 MV ampere untuk PT Agro Deli Serdang. Hari Buruh jadi semangat PLN percepat pemerataan listrik andal di Patialo, rampung April 2026. Sambut Hari Kartini, Serikandi PLN hadirkan posyandu disabilitas untuk masyarakat di Malang. Di Hari Buruh, PLN tegaskan komitmen dukung industri nasional melalui pasokan 250 MV ampere ke IKPP Karawang. Peringati Hari Buruh, PLN UIP MPA dan DPD RI dorong transformasi energi berkelanjutan di wilayah kepulauan. Momentum Hari Buruh, PLN perkuat keselamatan mitra kerja melalui CSMS di Aceh. Di Hari Buruh, kisah petani jamur Banjarbaru tumbuh bersama dukungan PLN Peduli. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Ya, baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara. Masih membincangkan tentang topik di pagi ini, Zero Alpha kok bisa, dan masih bersama narasumber yang sangat spesial di pagi ini. Ada Joy Rulesin, siswi SMK Negeri 1 Kota Ternate, dan juga Ibu Ella Jauhar, pendidik atau guru wali kelas dari Joy sendiri. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, masih menarik ya perbincangan kita di pagi ini. Tak terasa sudah di segmen terakhir. Baik, kita ngebut. Baik, Joy, sekarang sudah akan meninggalkan SMK 1 Kota Ternate. Berat enggak? Jujur berat. Apa yang membuat Anda berat? Karena saya ingat sekali waktu itu pada saat saya berjalan di depan sekolah ini, saya tidak akan mengira bahwa saya bakalan sekuat dan sejauh ini. Karena memang awalnya itu saya sempat ragu-ragu untuk melanjutkan SMK. Karena memang saya passionnya itu lebih ke SMA, tapi saya mulai menjalaninya, saya mulai mengikhlaskan semuanya. Terus habis itu saya mulai melihat bahwa memang potensi saya itu memang ada di sini ya. Kayak Tuhan mempersiapkan saya itu jalan yang terbaik, dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah memilih saya suatu tempat untuk dijadikan sebagai potensi, berarti itu harus saya jalani dan harus saya meminta hikmat juga, seperti itu. Ada kesan khusus yang mungkin tidak akan pernah Anda lupakan di sekolah ini? Kalau yang tidak pernah akan saya lupakan adalah memang lingkungannya, terus guru-guru, teman-teman, dan juga orang-orang yang ada di sekitar sekolah ini. Karena saya selalu setiap kali ingat, setiap sudut itu pasti saya akan ingat selalu. Karena di setiap sudut itu terpasang memori di mana saya ketika saya merasa sedih, merasa senang, dan juga merasa bingung, saya selalu ada di setiap sudut sekolah ini, dan juga pastinya bersama memori-memori yang akan menjadi indah untuk dikenang, dan saya
akan kembali lagi melihat sekolah ini sebagai suatu perjalanan hidup saya yang sangat luar biasa. Apakah ada guru favorit yang Joy miliki? Kalau guru favorit sendiri sih tidak ada, karena saya tidak mau membandingkan guru-guru yang lain. Untuk guru-guru jurusan saya sangat sayang sekali karena mereka itu sudah saya anggap sebagai om dan tante sendiri, seperti papa sendiri, seperti mama sendiri, dan juga guru-guru lain yang biasanya mengajar di kelas saya maupun yang tidak mengajar di kelas saya, itu mereka selalu menyapa saya dengan hangat dan saya merasa sangat terbuka sekali dengan mereka karena mereka itu sangat welcome kepada saya dan juga saya menjadi merasa nyaman dan aman begitu. Oke, baik. Joy, saat ini Anda kan tercatat sebagai Zero Alpha. Bagaimana respon teman-teman ketika mengetahui Anda Zero Alpha? Ya, teman-teman tahu karena mereka sendiri melihat saya setiap hari sekolah. Terus pada saat saya pakai masker karena saya lagi kurang enak badan, pasti mereka tanya, kenapa sekolah, kenapa nggak di rumah aja? Terus saya bilang, ya ini adalah sekedar sakit biasa yang bukan harus sampai istirahat di rumah. Jadi saya tetap datang ke sekolah ya walaupun saya harus pakai masker. Dan mereka itu terkadang tanya kepada saya kayak, kapan sih alpanya? Karena kan kebetulan saya ini kan rajin terus habis itu mereka tuh kadang suka bilang, besok nggak usah sekolah deh, besok nggak usah sekolah. Saya tahu itu cuma bercandaan dan saya menanggapinya dengan santai saja, tapi saya yakin mereka semua itu adalah teman-teman yang sangat mendukung saya dan sangat mengapresiasi saya, dan saya sangat senang mempunyai teman seperti mereka. Jadi mereka tahu kalau misalnya saya itu adalah orang yang sangat rajin yang jarang alpa begitu. Jika membandingkan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, mana yang membuat Joy nyaman? Ya karena saya itu tumbuh di keluarga, tentunya keluarga yang lebih nyaman dan lebih terasa sangat aman. Namun kalau di sekolah saya juga memiliki guru dan teman-teman yang juga memberikan rasa itu yang sama. Jadi saya merasa sangat senang sekali. Apakah tips yang Anda bisa bagi agar bisa membuat nyaman di sekolah? Selain selalu hadir. Iya. Kalau tips dari saya adalah ingat selalu bahwa sekolah ini adalah tempat kita mencari ilmu. Jangan karena ada sesuatu masalah sedikit saja yang membuat kalian itu menjadi merasa tidak mau sekolah dan justru menyalahkan sekolah. Karena menurut saya itu agak kurang masuk akal ya. Tapi kalau untuk memang latar belakang seperti keluarga dan ekonomi, saya tidak bisa memberikan komentar karena itu kembali lagi ke masing-masing. Tapi saya berharap karena sekolah ini kan sudah gratis, jadi untuk teman-teman tetaplah semangat untuk belajar karena masih banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar, tapi mereka memiliki niat dan ambisi yang besar. Jadi jangan sampai kita kalah dengan mereka begitu. Dari kacamata Joy sendiri, apakah memang sekolah dengan fasilitas atau memang dukungan yang ada ini benar-benar sesuai dengan apa keinginan Joy? Oh iya, sekolah ini memang sangat luar biasa potensialnya. Apalagi sekarang itu kan sudah ada beberapa fasilitas yang sangat sekali mendukung untuk pembelajaran siswa-siswi. Nah, menurut saya SMK 1 ini memiliki potensi besar untuk anak-anaknya itu bekerja di luar. Terus habis itu kan kebanyakan juga anak-anak alumninya itu bekerja di perusahaan besar. Jadi saya harap kedepannya itu anak-anak SMK 1 ini bisa kerja di perusahaan besar dan juga bisa keluar negeri kalau bisa, karena ada koneksi. Jadi saya harap SMK 1 ini menjadi pilihan yang banyak bagi siswa-siswi atau adik-adik SMP karena memang peluangnya itu besar sekali dan juga fasilitasnya itu sudah sangat lengkap, terutama di berbagai jurusan karena mereka sudah memiliki tempat prakteknya sendiri dan juga lab komputernya, dan juga tenaga kerja ataupun pendidik itu sudah mendukung sekali untuk memberikan kita pengalaman dan juga pembelajaran untuk dunia industri atau dunia kerja gitu. Oke, saya Ki Buela. Dari penjelasan Joy sendiri, memang sekolah telah memberikan suasana yang nyaman seperti apa yang diharapkan dia. Baik itu koneksi keluar dan lingkungan yang nyaman. Kelihatan juga di sini ada
ruang terbuka hijau yang luar biasa, keamanan dan hubungan sosial antara siswa yang sengaja menjadi kemasan sekolah ini agar benar-benar anak-anak merasa sekolah itu seperti rumah sendiri. Iya, jadi memang awal saya masuk di sini, bekerja di sini aja, untuk atmosfer orangnya, warganya itu memang nyaman sekali. Sampai ke anak-anak. Jadi anak-anak di sini ini kita masih bisa saling mengkomunikasikan. Untuk anak-anak di SMK Negeri 1 Kota Ternate, anak-anak kurang senyum, mereka besoknya mereka udah senyum. Jadi anak-anak mereka fleksibel sekali untuk anak-anak di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Terus saling menyapa antara guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan tendik, guru dengan pokoknya satpam, guru cleaning service, semuanya itu kami saling kenal satu dengan yang lain. Jadi memang saling mengenali. Nah, itulah yang menciptakan bahwa oh ternyata kebersamaan di SMK 1 baik orangnya, baik fasilitas kolaborasi fasilitasnya. Tadi seperti Joy sampaikan, kalau misalnya kami menggunakan tidak ada papan yang benar kami gunakan untuk presentasi, kami bisa pinjam di kafe misalnya. Kalau misal kami lagi rapat tidak cukup orangnya, kami bisa gunakan ruang rapat. Jadi memang fasilitas-fasilitas dan suasana itu memang disediakan di sekolah ini. Makanya tadi Joy sampaikan bahwa luar biasa sekolahnya sudah gratis, sampai saya bilang ke anak-anak, anak-anak kalian kalau tidak datang ke sekolah ambil MBG, saya lapor ke Bapak Presiden. Kenapa kalian tidak datang mau ambil MBG, padahal itu dikasih oleh Bapak Presiden. Kadang saya ancam mereka, bilang begitu, saya lapor ya kalau kalian tidak datang. Terus ada orang tua yang kalau anaknya tidak ada memang sudah komitmen, jadi kalau tidak masuk hari ini HP-nya itu tahan 24 jam. Jadi memang itu kami kesepakatan bersama dengan orang tua, dan orang tua menyetujui semuanya, dan mereka mensupport itu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak HP-nya saya ambil, tahu orang tuanya WA, ibu itu saya anak ada tahan HP, ibu tambah 2 hari ya bu, karena dia main game. Jadi memang orang tuanya suruh lagi tambah. Cuma kan kalau kita tahan HP anak ini kan resiko juga ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya punya kotak khusus untuk HP. Jadi kalau mereka terlambat atau tidak sekolah, berarti 1 kali 24 jam, berarti besok baru bisa diambil. Dan itu dilaksanakan di sekolah mereka. Terus mereka itu tidak ada gap. Saya sudah sampaikan ke anak-anak, ingat anak-anak, kami guru bukan besti kalian. Jangan sesekali untuk memegang kepala atau tidak boleh. Jadi memang dikasih batasan khusus ke mereka. Jadi tidak boleh. Kami bukan besti kalian, bicara harus diatur, semuanya diatur. Kalau di kelas mereka memang diaturnya seperti, dan di kelas lain juga seperti itu pasti. Iya. Jadi kayak gitu. Oh iya, si Joy ini kemarin juga dikasih apresiasi oleh Bapak Kepala Sekolah dari 923 murid. Jadi dikasih apresiasinya di lapangan bahwa si anak Ananda ini adalah Jero Alpha, dan diberi apresiasi. Nanti akan dipanggil ke ruangannya, mungkin dikasih sertifikat. Wah, ternyata Jero Alpha juga ada hadiahnya ya? Iya, betul. Di tahun ini kan ada satu saja ya yang Jero Alpha. Belum, karena terkonfirmasi saat ini, pada saat Pak Kepsek menyampaikan itu belum ada wali kelas yang laporan lagi ya. Mungkin ada, cuman saya belum tahu. Itu Jero Alpha itu untuk mendapatkan anak yang seperti itu harus masukan dari wali kelas. Iya, karena saya menyampaikan di bagian secara lisan saja sih. Kadang di bagian kurikulum saya bilang, anak Joy saya ini saya konfirmasi harus ke gurunya. Jangan sampai di catatan saya dia tidak pernah Alpha, tapi di catatan guru lain Alpha. Jadi saya konfirmasi di bagian Pak Jaks, saya sebut namanya Pak Jaks, guru PPKN. Saya tanya lagi di Pak Ato. Pokoknya di guru-guru ada beberapa guru yang saya sampaikan. Ya. Jadi saya konfirmasi itu sih. Bisa tidak mungkin setelah Joy kan sekarang mau menjadi alumni ya? Iya. Ada juga Jero Alpha lain yang akan mudah-mudahan. Iya. Pengganti, dan ada potensi ke sana. Ada potensi itu tapi yang saya bilang 3 orang tadi itu, tapi saya tidak tahu apakah mereka di kelas 10 udah Alpha atau belum, saya belum tahu, tapi komunikasinya bagus sih. Tapi kalau Joy memang dari awal itu saya punya program, jadi kami punya
programnya itu adalah gerbang kelas, gerakan bimbingan dan pendampingan kelas. Dan itu saya sudah kasih tahu dari awal bahwa ini akan ada apresiasi. Apresiasi tidak berupa uang. Jadi dia hanya berupa mungkin foto dipajang, ex-banner dinaikkan, mungkin seperti itu. Jadi saya kasih tahu bahwa dengan bimbingan ini, jadi gerakan bimbingan kelas ini adalah yang pertama bimbingan karakter, konsisten kehadiran, dan tugas-tugas. Jadi itu kami buat selama 3 tahun. Begitu Iya, ya, luar biasa. Jadi sangat 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. Di sekolah ini bukan waktu yang singkat. Betul. Banyak hal yang sudah tercatat dalam benaknya. Baik Ibu Ella, Joy, kita sudah berada di penghujung acara di pagi ini, namun sebelum menutup perjumpaan kita di pagi ini, saya mungkin akan memberikan beberapa menit kepada kedua narasumber sekalian, sekaligus closing statement ya. Apa harapannya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di pagi ini bisa bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan di luar sana. Saya ke Joy dulu. Closing statement saya adalah untuk teman-teman, tetaplah untuk semangat untuk sekolah karena kita sudah diberikan kesempatan yang luar biasa dari pemerintah seperti makanan gratis dan juga dari Ibu Gubernur kita yang tercinta, yaitu sekolah gratis. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Dan untuk teman-teman SMK, tetaplah untuk berjuang sampai kalian selesai di sekolah ini karena memang untuk lulus di sekolah ini tuh sangat luar biasa perjuangannya. Kalian harus turun magang dulu, kalian harus untuk UKK dulu dan ujian lainnya. Jadi tetaplah bersemangat sampai akhir. Dan untuk guru-guru, terima kasih banyak karena kalian sudah menjadi salah satu motivasi terbesar saya, dan terima kasih untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Oke, baik Ibu Ella, closing statement Anda. Baik, untuk kami di SMK Negeri 1 Kota Ternate, terima kasih sudah sama-sama mendukung support baik dari warga SMK Negeri 1 Kota Ternate, lebih khusus untuk anak-anak tercinta di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Yakini bahwa semua hal bisa akan dilalui. Ingat, tidak ada orang yang merubah diri kita, hanya kita sendiri yang akan merubah itu. Jadi konsistenlah, kalian pasti akan bisa melewati fase apapun itu yang terjadi di sekolah ini. Dan pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas, silahkan memanfaatkan dengan baik karena dunia industri di sana membutuhkan keahlian kalian pada saat kalian nanti akan bekerja di industri maupun bermasyarakat. Jadi tetap semangat dan tetap konsisten. Ingat, tidak ada yang bisa merubah nasib kalian terkecuali kalian sendiri. Kita sendiri yang akan merubah nasib kita. Demikian Pak. Baik, luar biasa ya. Baik, sebelum menutup, Joyce setelah ini mau kemana? Ya, saya sih kemarin habis ujian UTBK untuk pendidikan tinggi di negeri. Saya cuma berharap Tuhan memberikan saya kesempatan untuk lolos di PTN melalui jalur SNBT. Jadi dia jalur pertama kemarin, Tuhan belum memberikan jalan terbaik. Jadi dia ditolak oleh 2 kampus. Iya, karena mungkin ada faktor-faktor yang lain. Itu karena Tuhan belum memberikan jalan terbaik aja. Tapi yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan terbaik buat Joy. Dan akan menerapkan, jangan lupa, kalau sudah menjadi alumni, jangan lupa ingat-ingat untuk berbagi pengalaman dengan adik-adik di sini. Baik, luar biasa. Baik, Ibu Ella dan juga Joy, terima kasih juga sudah bersedia di pagi ini berbagi banyak hal untuk kemajuan Maluku Utara. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan di pagi ini bisa bermanfaat dan juga sehat selalu dan tercapai cita-citanya. Baik pemirsa Gamelan TV, saya tutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Maluku Utara di pagi ini. Banyak hal yang bisa kita petik di perbincangan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat bagi Anda, memotivasi diri Anda lebih maju lagi, lebih baik lagi, seperti apa yang sudah dibagi di kesempatan ini. Saya tutup. Selamat pagi Maluku Utara di pagi ini dan sampai jumpa.